Perjalanan hidup kita dengan segala pengalamannya, manis dan pahit, termasuk ujian demi ujian di dalam kehidupan kita, dimaksudkan Allah supaya kita semakin berhikmat. Hari ini, saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan Yesaya 28 ayat 26. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami rindu memiliki hikmat yang kami perlukan untuk menjalani kehidupan ini agar menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Genapkan janji-Mu pada setiap orang yang meminta hikmat. Engkau Allah yang memberikan hikmat secara berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Saya membaca Yesaya 28 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Saudara-saudara, saat kita mengatakan bahwa rencana Allah tidak pernah gagal, maka di saat bersamaan kita meyakini bahwa di dalam segala pekerjaan Allah ada maksud yang Dia rindukan tercapai dan pasti tercapai. Yesaya 55 ayat 11, di dalamnya Tuhan Allah berfirman, "Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Gambaran petani di dalam pembacaan Alkitab kita adalah seorang yang tahu dengan jelas apa yang dia lakukan. Dia bukan sekadar bertani, bukan sekadar menanam, lalu mengharapkan pertumbuhan dan panen. Ia tahu dengan jelas apa yang dia lakukan. Dengan demikian, ada hikmat dan kebijaksanaan yang menuntun petani ini bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Kebijaksanaan seiring waktu adalah anugerah dari Tuhan. Di dalam perjalanan orang percaya, hikmat diberikan oleh Tuhan. Jauh lebih banyak hikmat diberikan seiring perjalanan waktu. Di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan, ia diberi petunjuk oleh Allahnya. Kalimat ini dipakai untuk menunjukkan bahwa di dalam perjalanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh petani tersebut, hikmat dan kebijaksanaan mengiring dia. Dan hikmat serta kebijaksanaan itu diberikan oleh Tuhan seiring waktu. Saya percaya hikmat itu bukan sendirinya langsung datang, ada di kepala kita dan di hati kita. Tuhan mengizinkan banyak peristiwa di dalam kehidupan, pengalaman-pengalaman hidup, termasuk yang manis dan pahit, dan terutama ujian di dalam kehidupan untuk membangkitkan hikmat. Maka kita melihat di dalam perjalanan hidup umat Allah, Allah mendidik mereka supaya berhikmat melalui pengalaman manis dan pahit dan ujian-ujian dalam hidup. Berat menerima kenyataan bahwa Asyur, salah satu negara adidaya, segera menginvasi kerajaan selatan. Namun Allah mengizinkan hal itu supaya umat semakin berjalan di dalam hikmat Tuhan. Di dalam kehidupan yang akan kita jalani, kita tidak bisa menahan pengalaman manis dan pahit. Memang seandainya kita bisa memilih, kita merindukan hidup dengan segala pengalaman manis yang bisa kita kenang. Namun Allah mengizinkan pengalaman itu datang silih berganti, manis dan pahit, termasuk ujian-ujian di dalam kehidupan kita, supaya kita bertambah-tambah di dalam hikmat. Sebagaimana Israel dan Yehuda menjadi berhikmat karena cara Allah bekerja dengan pengalaman manis dan pahit serta ujian hidup, Dia merindukan hal yang sama terjadi pada kita. Maka di dalam situasi-situasi yang akan kita alami, entahkah saat
kesulitan datang dalam hidup kita, saat sakit penyakit menerpa, saat doa seakan tak terjawab, atau situasi-situasi tertentu mendatangkan masalah secara ekonomi dan masalah di dalam rumah tangga, biarlah kita melihat cara Tuhan bekerja, menambah hikmat di dalam kehidupan kita. Ujian dimaksudkan supaya kita naik tingkat, naik kelas, dan dengan demikian hikmat dari peristiwa dan ujian yang kita alami membuat kita hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Mari jalani hari ini, saudara-saudara, bertambah di dalam hikmat dengan peka terhadap apa yang Allah ingin supaya kita kerjakan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Roh Kudus, dengan rendah hati kami memohon kekuatan daripada-Mu, supaya pengalaman-pengalaman hidup yang teralami di dalam hidup kami, termasuk ujian-ujian dalam kehidupan, membuat kami tidak mundur di dalam iman, melainkan bertambah-tambah di dalam hikmat, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pasti menolong kami. Di dalam nama-Nya yang kudus, kami berdoa. Amin. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu